Allah balas mereka. Orang yang tobat tadi dibalas oleh Allah, diberi pahala. Seapa pahalanya Allah beri? Sebanyak dosa yang telah ia tobati. Misalnya ia 1000 macam berbuat dosa, begitu dia tobat kepada Allah, Allah hapus, ganti dengan kebaikan, dengan pahala. Jadi orang berzina, dosa asalnya zina itu, begitu dia tobat kepada Allah, tobatnya benar, Allah terima, zina tadi dihapus, diganti dengan pahala. Orang pemabuk dosa, tobat kepada Allah, tobatnya benar, Allah terima, berapa tahunnya pemabuk tadi diganti dengan kebaikan, dengan pahala. Jadi perbuatan dosa itu bisa berubah jadi pahala bila kita tobat. Bila kita tobat. Misalnya seseorang ini berbuat 5 dosa, yang satu berbuat 10 dosa. Si A berbuat 5 dosa, si B berbuat 10 dosa. Kedua-duanya tobat. Mana banyaknya pahala? Banyak dosa tadi pahalanya. Makin banyak dosa kepada Allah, kita tobat, makin banyak pahala yang kita terima. Nah, itu dinyatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Itu artinya wajazahum, Allah membalas orang yang tobat itu, dosa-dosa yang dia perbuat diganti oleh Allah dengan pahala-pahala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila shaliha fa ulaika yadkhulunal jannah. Orang yang tobat, beriman, beramal saleh, itu orang dijamin Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tobat, nyembah tobat, mati, surga deh orang. Husnul khatimah. Hendak mati sempat tobat, tobatnya diterima Allah, orang ini dijamin yadkhulunal jannah, masuk surga. Ini yang dijamin masuk surga itu apa? Orang-orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Siapa akhir kalam la ilaha illallah, masuk surga. Siapa yang akhir hidupnya tobat, walaupun kada la ilaha illallah, masuk surga juga. Itu Al-Quran. Faulaika yadkhulunal jannah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang kepingin tobat tapi belum kawa, hendak kayak tobat, cuma kada kawa aja tobat lagi. Nah, ini bagus orangnya banyak-banyak membaca ya tawwab. Banyak aja baca ya tawwab, ya tawwab, ya tawwab. Supaya apa? Supaya dimudahkan Allah untuk tobat. Banyak kawan-kawan kita, kaum muslimin, muslimat, banyak yang kepingin tobat tuh banyak, cuma kada kawa lagi. Kebanyakan kaitannya, kebanyakan masalahnya. Tahu pada diri salah, tahu pada diri banyak dosa, tahu pada suka maksiat, hendak tobat, sampai wah ini belum tobat lagi. Kenapa? Allah belum memudahkan jalannya. Nah, baca ya tawab, baca ya tawab berapa kali ke sehari? Duduk ya tawab, ya tawab, ya tawab. Nah, maka karena berkahnya itu Allah mudahkan untuk sebab tobat tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillah at-tawwab ayyakuna mulaziman litaubah. Orang yang beriman dengan nama Allah at-tawwab, orang yang percaya nama Allah at-tawwab, maka orang ini selalu melazimi tobat. Nah, selalu melazimi tobat. Ini percaya Allah itu tawwab, maka dia pekerjaannya melazimi tobat.
besokan tobat terhadap dosa-dosa yang malam tadi, kena kamarian tobat pulang terhadap dosa-dosa yang siang tadi. Itu pekerjaannya. Besokan tobat, kamarian tobat. Karena dia percaya bahwa at-tawwab itu maha menerima tobat tadi. Dia melazimi tobat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ujar Nabi, wallah, Nabi bersumpah. Padahal Nabi ini seandainya kada bersumpah pun kita percaya, karena Nabi mustahil dusta. Tapi untuk memperkuat, beliau bersumpah, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku ya Nabi istighfar kepada Allah, aku tobat kepada Allah bil yaum, dalam sehari, aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Nabi bersumpah saja, aku dalam sehari lebih 70 kali sehari istighfar, tobat. Dalam hadis lain disebutkan Nabi 100 kali membaca sehari, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampuni aku, wa tub alayya, terima tobatku, innaka antat tawwabur rahim, 100 kali sehari. Itu hadis Nabi. Nabi seorang mengamalkan itu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwab, 100 kali sehari. Nah, itu buah dari keimanan nama Allah At-Tawwab, melazimi tobat itu, melazimi mengamalkan tobat. Jadi tobat itu jadi amalan. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, lit-taubati muqaddimatun. Tobat itu ada muqaddimah. Ini salah satu cara supaya kita dapat petunjuk dari Allah, dapat hidayah, dapat kemudahan untuk tobat. Bagi yang suka maksiat, nah kayak apa supaya ada kemudahan untuk tobat nih? Mengamalkannya tawab, diamalkan dua sudah. Nah ditambah lagi ada 3 perkara. Satu, ya Imam Ghazali, zikru ghayati kubhiz zunub, mengingatkan jahatnya dosa itu, mengingatkan, merenungi betapa jahatnya yang namanya dosa itu. Mengarang dosa itu jahat. Nah, kita berbuat dosa, nah renungilah dosa itu jahat. Mencegah berkah, mencegah rezeki yang halal, membuat malas beribadat, menyebabkan doa tertolak, ujung-ujungnya kayaknya menyebabkan mati su'ul khatimah. Itu jahatnya dosa. Kalau kita kada tobat tuh, kalau kita kada tobat berarti dalam diri kita ada memelihara sesuatu yang membahayakan kita. Rezeki yang halal susah dapat, ada yang haram aja rezeki. Ini penyebabnya antara lain dosa banyak. Dosa banyak. Bila berdagang jujur tapi bulihi, bila berdusta payu. Artinya apa? Bila rezeki halal ngalih, rezeki pina haram lancar benar. Ini sebabnya apa? Ada dosa. Nah, itu minkubhiz zunub, bagian dari jahatnya dosa itu. Sulit dapat rezeki yang halal, mudahnya cuma yang haram. Malas beribadah, mau ditunjuk pada sembahyang. Bangun subuh menguliat, hanya kau pukul 8 bangun. Nah, itu apa? Itu akibat dosa. Akibat dosa. Nah, jadi ingatakan dari Imam Ghazali,
Qubhuz dzunub, kejahatan-kejahatan sebuah dosa itu yang paling fatal, membawa kepada su'ul khatimah, membawa kepada mati kada beriman artinya. Nah, jadi ini satu jalan agar kita bisa mudah untuk tobat itu. Mengatakan kejahatan dosa. Yang kedua, Imam Ghazali, zikru syiddati 'uqubatillah, merenungi betapa pedihnya siksa Allah itu. Siksa Allah itu pedih. Menyatakannya sedih. Kalau kita mati membawa dosa karena kita kada tobat, siksa menunggu, dan siksa Allah itu bersangatan pedihnya. Kita tak kena pelatik api kita kipit kita, hanya tak kena sedikit api, apalagi dibuat dalam api, itu akibat dosa. Ingatakan dari Imam Ghazali, siksa Allah itu pedih, siksa Allah pedih. Nah, yang ketiga dari Imam Ghazali, ingatakan lemahnya engkau, lemahnya engkau. Kita jangankan dipukul lawan kapak kena, kalau mister kan dipukul tangan sakit dah, apalagi di akhirat. Karena dosa dipukul dengan macam-macam pukulan, dibelenggu tangan kita, diburgul tangan kita, disirit masuk ke dalam neraka. Nah, kalaulah kita berdaya, ada kita kemampuan berontak, kalaulah kabur, kada kawa nangis, ingatakan engkau terlemah. Nah, bila kita mau ingatakan dosa itu banyak jahatnya, siksa Allah itu sangat pedihnya, kita sangat lemahnya. Nah, mudah-mudahan merancak mengatakan itu mudah jalan tobat tadi, mudah jalan tobat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan kita sudah tahu semuaan bahwa yang namanya tobat itu bukan ucapan, bukan tulisan. Aku tobat menulis, bukan itu. Atau ucapan ya Allah hamba tobat, bukan itu. Jadi yang namanya tobat itu semuaan perkara dalam hati, semuaan. Satu, menyesal. Sesudah ingat buruknya dosa ini, sesudah ingat efek sampingnya dosa ini, ingat, menyesal kita, menyesal. Bila orang menyesal apa? Berampih, berhenti. Orang menyesal apa? Kada akan mau ulang lagi. Masih pecah mau ulang, kada menyesal ngarannya. Kan tobat itu ada penyesalan dalam hati karena ingat jahatnya dosa, sangatnya azab Allah, menyesal, memutuskan berhenti. Yang ketiga, kada mau ulang lagi, hanya mau ulang lagi. Nah, semua itu perkara hati, perkara hati. Menyesal hati, memutuskan berhenti hati, janji kada mau ulang lagi hati. Adalah ucapan aku menyesal berbuat dosa, kada macam itu. Aku kada mau ulang lagi, kada macam. Tapi hati kita bulat bahwa kita kada mau ulang lagi. Nah, tobat. Lalu karena selanjutnya tobat banyak kada sembahyang. Maka jar Nabi, bila kada sembahyang kena mati kafir. Bila kada sembahyang anaknya hartanya kada ada berkah. Maka bahari banyak kada sembahyang. Tobat kepada Allah. Nah, ini akibat tobat ini lalu wajib mengqadha sembahyang itu. Dikaqdha sembahyang. Nah, selanjutnya lagi, kalau tobatnya ini tobat dari kezaliman kepada hamba Allah, mencuntan, merampok, menipu, membunuh orang. Nah, ini ngalih sedikit.
mesti berurusan lawan mereka itu, berurusan. Yang mana pernah dirampok dibirisakan, yang mana pernah harta orang dicuri dibirisakan. Nah, itu bagian dari tuntutan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu buah keimanan. Orang yang percaya bahwa Allah At-Tawwab, maka dia akan menjadikan tobat itu sebagai pekerjaan yang dia lazimi setiap hari. Pagi dia tobat kepada Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan malam tadi, kena petang hari dia tobat lagi terhadap dosa yang dilakukan siang hari tadi. Nah, itulah pekerjaan orang yang beriman kepada nama Allah At-Tawwab tadi.